Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Zaman sekarang ini yang namanya teknologi itu udah mulai bersinggungan sama style, sama fashion, termasuk yang mau kita bahas kali ini, yang mau kita icip-icip JBL Sound Gear Frames. Nah, kebetulan ini udah masuk resmi di Indonesia. Kacamatanya udah gua pakai baru ya sekitar 1 sampai 2 hari, dan gue pengen kasih lihat dulu isi di dalam boxnya. Seperti ini, persegi panjang, ada tulisan Sound Gear Framesnya di depan, JBL by Harman. Kemudian dia mengedepankan teknologi open sound nih ya, ditulis di depan sini di jembreng. Terus juga ada hands free call dan IP54 sama baterainya nih ya, bisa sampai 8 jam katanya. Oke, di sini di bagian samping ada tulisannya bisa download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store. Kemudian di belakang, nah ini nih ada beberapa unique selling pointnya. Dia bisa ngeblok sinar ultraviolet A atau ultraviolet B, UVA atau UVB, dan juga interchangeable. Jadi lensanya bisa teman-teman ganti dengan lensa biasa ya, yang kalau nggak mau, ini kan basicnya adalah kacamata untuk sunglasses untuk meredam matahari. Nah, bisa diganti dengan lensa minus ya. Oke, di dalamnya selain kacamatanya, nah ini kita juga akan mendapatkan, oke, ini di sini ada tempatnya ya. Tempat kacamatanya ini bahannya kayak dari leather gitu, tapi dia benar-benar soft dan tipis ya. Jadi kalau misalkan seandainya ketekan, ini bukan nggak mungkin kacamatanya bisa rusak, bisa patah. Jadi harus hati-hati. Terus di sini kita dapat ada quick start guide, kemudian di sini ada ada lapnya. Jangan salah nih, lapnya nih. Wah, bagus ya. Ada tulisan JBL-nya. Kemudian di sini ada product registration buat warranty. Ini kan garansi resmi ya. Jadi kalau teman-teman beli harusnya dapat garansi di cover selama 1 tahun. Kemudian ada chargernya. Wah, chargernya unik ya. Dia modelnya USB-A dengan warna dalamnya warna orange ya. Terus ada tulisan JBL-nya. Kemudian dia ujungnya bercabang 2 untuk ngecas kanan dan kiri harusnya ya. Nanti kita akan coba. Oke, ini dia untuk kacamatanya. Tadi di box kan dibilang slim and light ya. Sebenarnya nggak slim-slim banget sih, karena kan bagian gagangnya ini lebih tebal dibanding kebanyakan sunglasses pada umumnya yang normal ya. Modelnya ada yang bulat dan ada yang kotak. Nah, teman-teman kalau bingung mau pilih yang mana, itu di websitenya JBL bisa nyobain langsung ya. Kemudian untuk bahannya, materialnya kebanyakan sih ini dari plastik ya, kecuali bagian engselnya ini dari metal, selebihnya dia dari plastik. Dan untuk fleksibilitas engselnya ini nggak terlalu, ini bisa dibilang loose banget sih ya, nggak seret, tapi dia ada bautnya dengan baut bintang, bisa dikencengin mungkin ya. Dan di sini di bagian sebelah kanan dan kirinya di tangkainya ada masing-masing port USB-C. Di sampingnya lagi nih ada tulisan JBL, dan ini sebenarnya adalah tombol sensitif ya. Ada di kanan dan juga ada di kiri. Ini fungsinya untuk gesture. Dari samping ini orang akan enggak sih ya, karena tulisannya gede nih JBL nih. Dan juga transparan kayak di dalamnya ada chip-chipnya kayak gitu kan. Ada transistor dan lain-lain. Jadi orang akan, wah, kacamatanya unik juga nih gitu. Yang lihat mungkin akan berpikir seperti itu. Nah, untuk kenyamanan sih ini nggak jauh beda dengan kebanyakan sunglasses pada umumnya ya. Oke, enak-enak aja dipakainya, nggak berat. Desainnya juga sebenarnya ini bisa dibilang universal ya, nggak terlalu yang kayak gimana-gimana banget ya. Jadi ini aman lah, cocok untuk kebanyakan orang. Nah, kalau teman-teman mau ganti lensanya tinggal bawa ke optik aja, itu bisa langsung diganti. Oke, sekarang gue pengen kasih lihat aplikasinya. Ini yang sudah gue download. Di sini kita bisa ngeliat tuh ada indikator baterainya. Ini tertulis 80%. Kemudian di sini kita bisa pilih equalizer. Presetnya itu disediain ada 6, ada jazz, ada vokal, bass, ada club, studio, dan juga extreme bass. Kemudian kita bisa atur sendiri. Kemudian di sini ada fitur gesture-nya juga, ada tangkai sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian dia ada 2 modenya, ada mode audio, kemudian ada mode video. Kalau audio ya tentunya buat dengerin musik lebih optimal, kalau video lebih optimal buat dipakai nonton. Nah, gimana impresi atau pengalaman gua untuk sound quality-nya? Jadi pertama kali beli gua memang tentunya tidak berharap mendapatkan kualitas suara yang bakal prima banget ya, buat audiophile banget gitu ya. Karena kan ini berbentuk kacamata ya, yang nggak langsung nembak ke kuping. Biar lebih afdol kita cobain tipis-tipis ya kualitas suaranya.
seperti apa, walaupun ini nggak bisa menggambarkan secara real 100%, tapi ini buat ya perkiraan aja lah. Ini di volume 100%. Gue kemarin sempat pakai di mall juga ya, untuk di area terbuka yang berisik banget. Itu masih oke, masih kedengeran. Tentunya bisa dengar suara sekitar dan bisa dengar suara musik atau konten apapun yang kita putar dari handphone. Satu catatan di sini adalah gue juga coba untuk main game dan nonton film. Nah, ini ternyata di luar dugaan gue, malah suaranya enak banget ya. Surroundnya ini dapat, apalagi kalau kita pakai movie mode-nya itu kita aktifin. Kalau suaranya dari filmnya support surround, itu tuh suaranya kayak muter. Kadang ada di kepala kita, kadang ada di sebelah kiri, ada di belakang, ada di kanan. Enak loh suaranya, mantep. Lalu untuk lensanya sendiri, ini kan dia bisa nangkal UVA dan UVB, tapi kalau dilihat-lihat ini tingkat kepekatannya itu masih oke ya, masih enak, masih kelihatan. Buat nyetir mobil juga ini masih enak. Oke, sekarang kita coba untuk ngecas. Ada 2 tangkai kanan dan kiri, masing-masing kita colokin. Oke, nah kita lihat dayanya yang tersalurkan itu angkanya 1,6 watt. Dan terakhir yang perlu gue infoin juga adalah ini nggak cuma buat dengerin musik di pairing ke handphone ya, ini kan nggak punya storage internal, memang sangat disayangkan, jadi tetap harus pairing ke handphone. Dan dia juga punya 2 mikrofon yang suaranya menurut gue ini cukup oke, teman-teman bisa dengar sendiri. Oke, kita tes perekaman video. Ini ceritanya lagi menggunakan mikrofon dari JBL Soundgear Frames. Dia punya 2 mikrofon dan di belakang juga ada tukang bangunan lagi berisik, jadi teman-teman bisa langsung lihat dan dengar kualitasnya. Kalau ini rekamnya sih pakai Samsung Fold. Iya Mi, keren gak Mi? Keren. Mantap. So dari pemakaian selama 2 hari ini ya gua overall puas ya dengan JBL Soundgear Frames ini. Jadi memang karena ini bentuknya kacamata sunglasses ya, jadi gua memang tidak mengharapkan bisa mendapatkan kualitas audio yang sama seperti TWS dengan harga 2-3 jutaan ya. Ini kan kacamatanya juga harganya 2-3 jutaan ya range-nya. Jadi gue sudah mempersiapkan dulu ya ekspektasi gue, karena ini adalah kacamata ya gue akan bisa dapetin suara yang ya oke aja lah. Tapi ternyata memang enak ya, karena ini nggak masuk ke kuping, tapi di kuping kita tuh nyampenya enak ya, lembut, dengan kedengarannya juga sempurna. Apalagi kalau dipakai buat nonton itu surprisingly surroundnya itu dapet banget ya. Ini jadi bisa dipakai buat teman-teman yang mungkin suka lari, jogging, suka motoran juga ya, sehari-hari beraktivitas. Jadi bisa ditemenin dengan lagu-lagu atau musik-musik ataupun konten apapun ya yang biasa teman-teman setel. Jadi nggak harus pakai TWS, jadi kita bisa dengerin musik sambil bergaya juga. Sekali lagi untuk linknya nanti gua akan drop di deskripsi. Thank you.